Selamat malam Pak Zega. Apa kabar Bapak pada malam hari ini? Selamat malam juga Pak Firman, puji Tuhan, pada malam hari ini saya sehat-sehat saja dan saya juga masih semangat mengerjakan tugas-tugas di pendidikan guru penggerak, karena saya tahu bahwa tugas-tugas ini nanti memberikan pengalaman-pengalaman berharga nanti di saat kita mengajar di sekolah masing-masing. Bagaimana kabar Pak Firman? Apa sehat-sehat saja? Puji Tuhan Pak Zega, saya sehat-sehat saja dan saya juga melewati hari-hari dengan baik. Hanya saja mungkin karena terlalu banyak tugas ada beberapa kendala nanti yang saya hadapi dalam keseharian saya. Mau tanya dulu Pak Zega, saya ingin mau ngobrol, mau diskusi sama Bapak. Apakah ada waktu Bapak pada malam hari ini berdiskusi untuk ngobrol sebentar, Pak? Oh iya oh iya Pak Firman, saya ada waktu kok untuk ngobrol sama Bapak. Kebetulan pada malam hari ini tugas-tugas saya sudah selesai, saya sudah Hmm. kerjakan tadi sore dan kebetulan pada saat ini saya lagi tidak sibuk. Jadi bisa deh untuk bisa mendengar keluh kesah, Bapak jika Bapak sampaikan pada malam hari ini kepada saya. Kira-kira mau ngobrol apa ini, Pak? Terima kasih Pak Elman atas waktunya. Sebenarnya ada yang masih mengganjal dalam pikiran saya, dalam hati saya sampai pada saat ini. Eh, saya ini kan sebagai guru di kelas 4 mengajar sebanyak 30 jam per minggunya. Dan itu saya lakoni dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian selain itu juga Pak, saya juga ini pengurus gereja. Jadi setiap waktu ada latihan, ada pertemuan, dan bahkan mungkin ada kunjungan-kunjungan kalau misalnya ada yang meninggal, ada PA dan sebagainya. Dan yang terakhir, saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 pada tahun 2024 ini di Kota Gunung Stoli. Nah, saya dalam hal ini Pak agak ragu memang dan kurang fokus pada akhir-akhir ini karena banyak tugas, banyak pekerjaan, banyak beban yang saya alami pada hari ini Pak. Dan sampai pada hari ini sehingga mungkin saya kurang fokus dalam mengerjakannya Pak. Begitu loh Pak. Oh, begitu ya, Pak. Terus, apakah pekerjaan ini sudah disampaikan kepada keluarga, kepada guru-guru di sekolah, kepala sekolah, dan begitu juga teman-teman panitia di gereja, bahwa mungkin dalam beberapa bulan ini Pak Firman mungkin bertambah banyak ya kesibukannya, lebih-lebih dalam kegiatan guru penggerak, dan tentu saja di gereja pasti ada hal-hal yang memang tidak terjadwalkan ya, kadang-kadang seperti orang meninggal, ada pesta, jadi beberapa pengurus gereja biasanya harus datang ke sana seperti yang Bapak Firman sampaikan tadi. Jadi gimana Pak, sudah disampaikan kepada teman-teman semua? Kalau di keluarga sih Pak, karena saya sudah berkeluarga, saya sudah menyampaikan di keluarga dan mendukung. Begitu juga dengan Bapak Kepala Sekolah pada lokakarya orientasi diundang pada saat itu, hanya saja Bapak Kepala Sekolah saya nggak bisa datang karena bertepatan hari itu pada saat pembagian rapor untuk anak-anak sekolah. Jadi sehingga Bapak itu nggak bisa datang. Hanya saja mungkin di gereja masih belum saya sampaikan Pak karena dulu saya anggap ini bisa bisa saya bagi-bagi waktu. Jadi hanya saja
rupanya setelah saya jalani, hari demi hari saya mengalami kesulitan, Pak. Kesulitan dalam, memanajemen waktu, membagi-bagi waktu. Jadi, saya, Pak, agak kurang fokus dalam mengerjakan, hal-hal yang menjadi tugas-tugas saya baik di gereja maupun, di guru penggerak yang terakhir-akhir ini, Pak. Jadi, begitu, Pak. Oh, jadi begitu, Pak. Ya, jadi kalau boleh tahu nih, Pak ya, Pak Firman. Jadi menurut Pak Firman ini tugas mana nih? Saking banyaknya tugas Bapak, tugas mana yang lebih banyak menguras banyak pikiran, tenaga, dan waktu Bapak ini? Tugas yang paling banyak menguras waktu dan tenaga, biasanya itu, tugas sehari-hari. Itu sebagai guru, Pak, karena saya mengajar itu 30 jam dalam seminggu sehingga, saya dalam satu hari itu, mungkin mengajar dari, 6 jam sampai ada juga yang 7 jam per hari. Jadi, memang agak capek, dalam mengajar sehingga, saya harus, apa namanya, mengejar waktu agar bisa menyelesaikan, pekerjaan-pekerjaan saya, Pak. Dan saya terakhir ini dalam mengerjakan tugas-tugas di, diklat guru penggerak, Pak, agak kurang fokus sehingga mungkin, pengerjaannya, tidak begitu sempurna. Bahkan mungkin ada yang, asal, dikerjakan saja mungkin sehingga, hal-hal itu membuat saya tidak fokus dan bagaimana membagi waktu. Belum lagi misalnya kalau ada, pada malam hari ada pertemuan, ada tugas misalnya ada pelayanan untuk, melayat kepada orang yang ini, yang mengalami duka dan sebagainya, mengunjungi orang yang sakit dan sebagainya, sehingga, itu hal-hal yang membuat saya menjadi, agak sibuk dan harus membagi, waktu, Pak. Begitu, Pak. Oh, begitu ya Pak Firman. Dari cerita Bapak, saya bisa simpulkan bahwa memang Bapak pada saat ini memang benar-benar sibuk, ada banyak kegiatan dan tentunya dalam pekerjaan pasti ada prioritasnya dong. Jadi kira-kira prioritas dari tugas-tugas Bapak itu apa yang menjadi prioritas ya Pak ya? Yang jadi utama lah Pak ya? Kurang jelas terputus. Gini Pak, kan banyak tadi pekerjaan Bapak saya dengar dan tentu saja kesibukan memang banyak sekali saya dengar dari pekerjaan Bapak. Kira-kira yang jadi prioritas dari tugas-tugas Bapak Firman itu apa? Kalau yang jadi prioritas, Pak, kayaknya semua jadi prioritas ya, Pak, ya. Baik itu, mengajar, begitu juga tugas-tugas CGP, begitu juga di keluarga, begitu juga di, gereja, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Tetapi setelah saya pikir-pikir, Pak, kayaknya yang utama itu adalah, yang pertama dulu, mungkin tugas mengajar, Pak, ya. Kenapa tugas mengajar? Karena, saya ditugaskan dulu, dipercayakan oleh pemerintah bekerja sebagai guru. Kemudian, di keluarga, mengurus apa namanya, biasalah di keluarga itu banyak, pekerjaan-pekerjaan di keluarga. Kalau misalnya kita di Nia sini, ya kita memelihara ternak dan sebagainya, sehingga itu menuntut saya untuk harus melakukan dan menyiapkan itu semua. Begitu juga dengan anak-anak. Dan terlebih di diklat guru penggerak ini, Pak, saya merasa agak capek dan lelah sih sebenarnya dalam menjalankannya karena tugasnya beruntun terus. Mungkin hari ini ada tugas, 2 hari lagi ada tugas, sehingga membuat saya kurang fokus dalam melakukan atau mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan yang terakhir itu di pelayanan di gereja juga, karena saya sebagai bendahara jemaat,
sehingga setiap harus ada pelayanan yang harus datang untuk menemani Bapak dan Ibu pendeta. Jadi saya juga harus datang ke sana untuk menemani dalam pelayanan, Pak. Jadi begitu, Pak Elman. Oh, jadi dari kegiatan prioritas tersebut, kira-kira apa yang bisa Bapak buat agar kegiatannya jangan bertabrakan atau tumpang tindih sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lain bisa Bapak laksanakan dengan baik sehingga kegiatan satu tidak tertunda. Kayaknya Pak, dengan begitu banyak kesibukan, kayaknya saya harus membuat jadwal agar agar saya bisa melaksanakan mana yang prioritas, kemudian saya mengerjakan tugas-tugas itu tidak tumpang tindih, Pak. Jadi mungkin itu yang bisa saya lakukan, dan mungkin saya harus berkomunikasi dengan keluarga di rumah agar dapat mengingatkan apa hal-hal yang harus saya kerjakan pada hari ini. Jadi begitu Pak, mungkin itu yang bisa saya lakukan. Oh, begitu ya Pak Firman. Tapi itu menurut saya sudah bagus Pak. Bapak sudah buat jadwal, membagi waktu. Jadi kira-kira nih, kapan jadwal ini dibuat dan kapan dilaksanakan? Menurut saya karena ini selalu yang masalah yang saya hadapi mulai dari kemarin-kemarin ini, di bulan-bulan terakhir ini, kayaknya mungkin mulai malam ini saya buat jadwalnya, dan mungkin mulai besok saya bisa melakukannya. Misalnya begini, saya buat jadwalnya dari pagi sampai siang itu jadwal mengajar. Kalau sore sampai petang atau ke malam dia, mungkin saya membagi waktu itu untuk di keluarga dan melaksanakan pekerjaan yang di rumah, dan mungkin malamnya saya bisa mengerjakan tugas-tugas di CGP, sehingga saya menggunakan waktu 1 sampai 2 jam mungkin bisa saya lakukan kepada warga untuk menemani Bapak Ibu pendeta. Jadi saya bisa malam ini 2 saya kerjakan karena pelayanan di gereja itu tidak setiap hari. Sehingga rencana saya ini mungkin kalau hari ini saya kerjakan misalnya 2 jam untuk tugas-tugas CGP, kalau besoknya ada pelayanan di gereja, melayat dan sebagainya, ya mungkin besok saya ke gereja itu, seperti itu Pak. Demikian. Oke, jadi bagus sekali ya Pak ya. Saya sendiri senang sudah mendengar langsung solusi dari Bapak dan mudah-mudahan ke depan pekerjaan Bapak boleh berjalan sesuai rencana Bapak dan sesuai jadwal yang sudah disusun Bapak tadi. Terus Pak, sekarang bagaimana perasaannya nih setelah kita berdiskusi pada malam hari ini? Saya mulai lega karena rupanya dari dulu ini kalau misalnya ini bisa saya lakukan Pak, berarti saya bisa menyelesaikan segala tugas-tugas saya. Jadi sekarang saya jadi plong, jadi bisa menemukan apa solusi dari masalah yang saya hadapi. Jadi saya senang dan saya bahagia pada malam hari ini, dan komitmen saya akan mulai melakukannya malam ini, membuat jadwal, dan besok sudah mulai bisa diterapkan di dalam kehidupan saya sehari-hari, Pak. Jadi terima kasih atas bantuannya, Pak, atas sarannya, begitu, Pak. Oke, baik Pak Firman, saya rasa
kita cukupkan sampai di sini dan saya sendiri merasa senang berdiskusi dengan Bapak pada malam hari ini. Dan kalau ada waktu ke depan, kita akan berdiskusi lagi tentang yang Bapak bicarakan pada malam hari ini, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana hasilnya. Tentu saja saya juga penasaran bagaimana setelah Bapak kerjakan sesuai rencana yang sudah Bapak persiapkan nantinya. Dan terbaik untuk pekerjaan Bapak semuanya supaya berjalan dengan lancar dan begitu juga CGP Bapak mudah-mudahan sukses dan ceritanya ini aku dengar CGP ini nanti akan jadi kepala sekolah ya dan tentu saja eh, mudah-mudahan pekerjaan ke depan tidak semakin berat, mudah-mudahan juga pekerjaan Bapak boleh berjalan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin saya sudah menyita waktu Bapak beberapa saat, beberapa menit, dan terima kasih atas semuanya. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan, diskusikan tadi sama Bapak. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam Pak Zega. Oke, ya,